Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sampaikan di situ kehadiran Allah SWT dan program ini memberikan nikmat dan banyak dari kita sekalian untuk memulai kita yaitu kajian kembali bahwa aplikasi pada ini yang benar di ulang dan tegal dengan ini kita berdoa bahwa teman-teman bisa menemukan kita sama semua ulama Islam seperti dan semua pemerintah kita amin ya rabbal alamin. Sore ini telah hadir Bapak Ustadz Sujarwo Putro. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita yang insya Allah sore hari ini akan memberikan kajian dengan tema akhlak Islam dalam berbagi dan memberi manfaat dan memberi. Namun sebelumnya marilah agar pertemuan sore ini bermanfaat, kami persilahkan untuk dibuka bersama dengan niat membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kata yaitu akhlak dan berbagi atau memberi. Nah, nanti barangkali bisa dijelaskan lebih dulu seperti apa yang dimaksud akhlak ataupun kata berbagi dan memberi yang dimaksudkan. Untuk itu maka ada waktu kira-kira nanti 15 menit. Ya, ada waktu 15 menit. Ada Bapak Ustadz Sujarwo Putro, kami persilahkan secukupnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Seluruh kaum muslimin ya, warga Jomblang ya, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada sore ini saya berbagi tentang bagaimana akhlak Islam di dalam memberi dan berbagi. Kebetulan, jadi bahasa enaknya sebenarnya akhlak itu sikap, perilaku, perbuatan, adab, atau dalam bahasa yang sekarang yang tren kalau di dunia akademis namanya etika, gitu ya. Jadi bagaimana etika orang dalam memberi dan berbagi. Dalam Islam memberi dan berbagi itu bisa dalam bentuk infak, bisa dalam bentuk sedekah, ya, termasuk zakat, gitu ya. Dan apapun pemberian yang baik. Nah, saya selalu di mana-mana mengingatkan diri saya dan juga semua yang ada di bersama kita hari ini. Jadi dalam beribadah, dalam beramal, memang kita harus hati-hati. Kalau tidak, kita seperti seorang yang membawa ember kosong, ember bolong ya. Jadi kalau ember bolong itu kita mau ambil air, ya, karena embernya bolong, airnya kemudian tumpah
tidak ada yang kita bawa pulang. Artinya perbuatan kita bisa menjadi sia-sia. Salah satu faktor untuk menjaga supaya amal kebaikan kita itu tidak sia-sia, tumpah begitu saja, adalah menjaga etikanya, menjaga akhlak di dalam memberi. Dan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Nah, oleh karena itu dalam Islam setiap perbuatan baik manapun pasti diatur akhlaknya, supaya menyempurnakan kemanusiaan kita. Nah, di dalam memberi yang pahalanya luar biasa, di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah bilang perumpamaan kita memberi, bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah, di dalam ketaatan, seperti sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 batang kecil, dan dari 7 ini kemudian menumbuhkan 100 bulir di setiap cabangnya, sehingga ada ganjaran 700 kali lipat dari kebaikan yang kita berikan. Dan bukan hanya itu saja, kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa saja memberi sesukanya Allah, lebih dari itu gitu ya, kepada orang-orang yang diingini oleh Allah. Karena apa? Wallahu wasi'un alim. Karena Allah maha luas, maha segalanya, ya, dan maha mengetahui. Jadi mudah. Cuma ini kalau dalam iklan biasanya yang paling sering kalau kredit atau apa, ya mereka iklan bonus macam-macam, tapi kemudian ada dalam kurung ada tanda bintangnya, ketentuan dan syarat berlaku. Nah, dalam Islam sama. Ya, pahala yang luar biasa itu juga ada syaratnya supaya Allah genapi itu, ya. Allah genapi. Salah satu syaratnya yang paling penting adalah pemberian kita itu tidak boleh dilakukan dengan menyebut-nyebut, menceritakan kemana-mana, ya, dan menyakiti hati si penerima pemberian itu. Dalam bahasa Al-Quran, wala manau wala azza. Tidak boleh menceritakan kemana-mana, ya, dan menyakiti hati si penerima. Maka di ayat setelah tadi, di ayat 62-nya Allah berfirman, allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yusbi'una ma anfaqu manna wala azza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan ketika dia memberi infaknya itu, ya, tidak diikuti dengan menceritakan kemana-mana, gitu ya, tidak diikuti juga dengan menyakiti hati perasaan si penerima, maka bagi orang yang berinfak itu pahala dari sisi Allah yang luar biasa, dan dia tidak pernah takut, tidak pernah sedih, ya. Termasuk ketakutan terhadap kemiskinan, ya. Karena apa? Karena nanti ada ayat Allah bercerita tentang setan ini. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakuti, mendorong kita, ya, untuk takut seolah-olah kalau kita memberi, ya, ini bisa menjadi miskin, ya, dan juga mendorong kita agar berbuat keji, berbuat kikir. Itu kerjaan setan. Nah, orang-orang yang berinfak karena Allah dan tidak diikuti dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati pemberinya, ya, dia terhindar dari rasa takut bisikan setan. Janjiannya nanti awas lo ya, kamu miskin, awas lo ya, nanti kamu, ya, susah dan terusnya dengan sedekah itu. Jadi satu, agar amal kita
pemberian kita ini ya tidak bocor, tidak sia-sia ya. Jangan pernah pemberian kita itu kita ceritakan atau kita lakukan dengan tindakan yang menyakiti hati si penerima pemberian. Satu. Ya. Kedua, ya, Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa pemberian yang kita beri itu ya, harus sesuatu yang baik. Baik dari sisi apa yang kita beri maupun cara mendapatkannya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Jadi, hai orang-orang yang beriman, lakukanlah ya sesuatu yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan. Jadi dia hanya yang baik-baik, baik barangnya maupun baik cara mendapatkannya. Dan tidak boleh, ini nanti tidak boleh memberi sesuatu yang kita saja rasa jijik atau enggan. Ya. Jadi kalau ngasih uang tiba-tiba gitu ya, ada pilihan-pilihan di dompet kita, ya, kita memberi yang paling lecek, itu nggak boleh. Ya, tidak boleh dalam Islam. Nah, dalam Islam kalau berikanlah yang baik. Maka Allah bilang wala tayammamul khabisa minhu wa tumtikuna walastum bi'akhizi illa antum itu. Jangan kamu memberi sesuatu yang buruk yang kamu dengan pemberianmu itu saja kamu sendiri pun enggan melihatnya. Nggak boleh. Jadi dalam Islam ini ada etika yang harus kita jaga supaya pemberian kita itu benar-benar berbuah. Ya, benar-benar buah. Tadi satu, jangan pernah kita memberi dengan menyakiti, ya, merendahkan hati orang yang menerima pemberian. Kedua, kalau memberi, berikanlah sesuatu yang baik. Yang baik itu tidak sama dengan mahal, tapi yang layak. Makanya ada nanti ayat Al-Quran di tempat yang lain, Allah berfirman, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum memberi apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Oleh karena itu, mumpung pahala minimal digandakan 10 kali lipat. Jadi kalau memberi sesuatu yang baik untuk kebaikan, tadi pahalanya sampai 700 kali lipat, dalam Ramadan itu tambah sama Allah minimal 10 kali lipat, jadi 7.000 kali lipat itu minimal, dan bisa lebih. Tapi tadi ingat juga cara memberinya, jaga, jangan pernah menyakiti hati orang yang kita beri atau merendahkan diri mereka. Jadi ya, kedua tadi jangan pernah memberi sesuatu yang kita saja enggan melihat apa yang kita beri. Semoga ya, Allah memberkahi kita Ramadan ini dengan kebaikan, ketakwaan. Dan sebagai penutup, saya nulis tuh dari simpulan ayat Quran itu, dan hari-hari selalu saya buat sebuah tulisan bahwa dalam Islam itu memberi dan berbagi itu ya, bentuk rasa ketaatan dan syukur kita terhadap apa yang Allah telah beri. Kedua, memberi itu bagian dari pelatihan kita untuk terus-menerus merundukkan diri ke bumi, melatih kerendah hatian. Sekali lagi, kalau ada pemberian yang kemudian membuat orang tersakiti, itu dalam Islam sebenarnya pemberian yang sia. Semoga Allah memberkati. Demikian sebagai pengantar, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian apa yang telah disampaikan oleh Pak
Sujarwo Putra tentang tema kita hari ini, yaitu Islam dalam berbagi dan memberi. Dijelaskan tadi sebagai etika, bagaimana kita harus melakukannya, caranya bagaimana. Kemudian dalam kita memberi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain satu, tidak boleh disertai dengan menyakitkan hati penerima dengan menyebut-nyebut pemberiannya itu. Kemudian yang kedua, di dalam memberi, yang diberikan itu bukan sesuatu yang tidak kita senangi, bukan sesuatu yang sudah kita benci, tapi itu ya, tentunya yang diberikan adalah sesuatu yang baik, yang kita sendiri masih sangat senang. Demikianlah, mudah-mudahan jelas semuanya, tapi tidak menutup kemungkinan, dan bahkan kami mohon kepada kaum muslimin wal muslimat di Jomblang semuanya, moga silakan ikut berpartisipasi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaannya, atau juga boleh nanti tulis komentar ya, komentar kegiatan kita ini. Kegiatan kita ini akan berlangsung setiap menjelang buka puasa ya, 2 hari sekali. Nah, jadi hari ini, besok tidak, dan besoknya kita adakan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan monggo yang mau bertanya atau memberikan komentar-komentarnya, silakan. Waktunya kita batasi sampai saat buka puasa. Jadi kurang 1 menit atau 2 menit lagi. Ya. Ini sembari menunggu pertanyaan. Jadi menariknya di dalam Islam itu bukan hanya yang memberi ya diatur etikanya, tapi yang menerima juga sama. Ketika menerima pemberian, diminta kita untuk mendoakan orang yang memberi. Kata Allah, sholat, sungguhnya doamu itu menekankan dari hati yang memberi. Jadi ini ada etika yang kadang-kadang kita lupa. Kalau diberi biasa kita cuma bilang alhamdulillah, matur nuwun. Nah, ini tambahkan satu lagi ya. Kalau setelah alhamdulillah, matur nuwun, doakan yang beri. Bila perlu di hadapan yang memberikan itu. Jadi kalau kita di lembaga zakat biasanya orang yang memberi infak dan zakat di lembaga zakat, kita doakan dia langsung di hadapan. Ini etika juga bagi kita. Kalau menerima mereka matur nuwun, wajah cerah, alhamdulillah, dan doakan yang ya, doakan yang memberi. Ya, ada tambahan bahwa bagi penerima atau siapapun yang mendapatkan pemberian dari seseorang, maka disunahkan atau diajarkan agar kecuali berterima kasih juga mendoakan bagi pemberinya. Terima kasih, barangkali cukup begini atau oke. Untuk sementara hari ini tidak ada pertanyaan, dan alhamdulillah kita sedang buka puasa. Kita akhiri dengan bertahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.